Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidrolisis bagian yang kedua. Selanjutnya adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Kita misalkan dengan BX. Berarti ini adalah berasal dari asam kuat dan basa lemah. Tentu akan terurai menjadi B plus tambah dengan X min. Karena ini berasal dari asam kuat, berarti X min-nya nanti tidak bereaksi dengan air. Sementara B plus-nya yang berasal dari basa lemah tentu akan bereaksi dengan air. Reaksinya adalah kesetimbangan. Hasilnya adalah B itu akan mengikat OH sehingga terbentuk BOH. Nah, sisanya adalah berupa H plus. Ini berada dalam keseimbangan, berarti kita bisa menghitung harga K, di mana harga K sama dengan konsentrasi BOH kali konsentrasi H plus bagi dengan konsentrasi B plus kali H2O. Nah, sini K dikali dengan H2O. Nah, ini yang disebut dengan tetapan hidrolisis. Sehingga dengan demikian KH-nya sama dengan konsentrasi BOH kali konsentrasi H plus dibagi dengan konsentrasi B plus. Nah, ini persamaan 1. Nah, selanjutnya ini kita kali dengan angka 1. Nah, dalam hal ini kali dengan OH min per OH min. Tentu ini adalah 1. Ya. Maka dengan demikian kita akan dapatkan KH, tentu ini adalah BOH per B plus kali OH min dikali dengan H plus kali OH min. Ini tentu ada tujuannya. Nah, kemudian H plus kali OH min itu sebenarnya adalah sama dengan KW. Kita tulis di sini. Kali OH min sama dengan KW. Sehingga KH itu akan sama dengan BOH dibagi dengan B plus kali OH min. Nah, dikali dengan KW. Selanjutnya, basa lemah seperti ini, BOH. Tentu dia akan terurai menjadi B plus tambah OH min. Sehingga kita bisa menghitung harga KB-nya.
Bisa dihitung berarti konsentrasi B plus kali OH min bagi dengan konsentrasi B OH. Atau sebenarnya kalau kita lihat, kalau sep per KB bisa kita hitung. Tinggal kita balik, berarti konsentrasi BOH dibagi dengan konsentrasi B plus kali konsentrasi OH min. Kita hubungkan dengan rumus yang ini tadi, ya, bahwa ini sesungguhnya, ya, BOH dibagi dengan konsentrasi B plus kali OH min itu sesungguhnya adalah sama dengan 1/KB di sini. Sehingga apa yang kita lihat, berarti kita bisa menghubungkan rumus ini, kita mengganti BOH per B plus kali OH min ini, ya, dengan 1/KB. Sehingga dengan demikian maka KH sama dengan ini 1/KB dikali dengan KW. Atau KH di sini sama dengan KW per KB. Nah, kita lihat di sini ada rumusan yang kita buat di sini. Katakanlah ini adalah 2. Tadi ini kita tandain sebagai 1. Maka dapat kita lihat bahwa ini KH, ini juga KH. Berarti sama. Maka dengan demikian kita tinggal rubah, ya, KH-nya di sini di konsentrasi BOH kali konsentrasi H plus dibagi B plus sama dengan, nah, ini KH-nya sama dengan KW per KB. Nah, selanjutnya tadi ada reaksi yang ini, ya, B plus tambah H2O hasilnya adalah BOH tambah H plus. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat bahwa tentunya konsentrasi BOH di sini, ya, itu akan sama dengan konsentrasi H plusnya. Kalau begitu, baru kita bawa ke bawah. BOH-nya kita ganti dengan H plusnya. Berarti H plus kali H plus per konsentrasi B plus sama dengan KW per KB. Nah, ini jelas bahwa H plus kali H plus itu H plus kuadrat. Sementara di sini dulu, ya, H plus kuadrat per B plus itu sama dengan KW per KB. Sehingga dengan demikian maka H plus kuadrat sama dengan, tentu, KW per KB dikali dengan konsentrasi B plus. Selanjutnya, yang ini tadi kita pindah ke sini, ya. Berarti dengan demikian maka kita dapatkan H
plusnya adalah tentu akar KW per KB dikali dengan konsentrasinya. Sehingga kita bisa menghitung rumus H plusnya. Tentu H plus yang dimaksud di sini adalah H plusnya adalah dari B plusnya, itu sebenarnya adalah dari konsentrasi ini. Nah, ini akan dipengaruhi juga oleh indeksnya. Jumlahnya nanti berapa. Contoh, hitung pH amonium sulfat yang konsentrasinya adalah 0,1 molar jika harga Kb dari NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Pertama tentu kita tulis dulu gram dari amonium sulfat, tentu dia akan terurai menjadi biar setara tentu ini adalah harus kali 2. Nah, selanjutnya adalah karena ini berasal dari asam kuat sulfatnya dan dari basa lemah NH3-nya sini, NH3 diketahui. Jadi salah satu caranya kita lihat NH3. NH3 itu adalah basa. Berarti ada Kb-nya, berarti itu adalah basa lemah. Maka dengan demikian yang kita reaksikan itu hanyalah yang berasal dari basa lemahnya, yaitu NH4+. Hasilnya adalah, kalau ini adalah NH4+, maka hasilnya juga nanti adalah berupa H+. Dalam hal ini adalah H3O+, atau H+, ditambah dengan NH3. Dengan demikian, jelas di sini bahwa yang terbentuk itu adalah H+-nya. Sementara di sini ion SO4 karena berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air. Nah, tadi kita udah coba turunkan rumusnya. H3O+ itu biasa juga kadang disebut dengan H+, itu adalah sama dengan akar KW per KB, nah, kali dengan konsentrasi NH4+. Nah, berapa konsentrasinya? Kita belum hitung tadi. Kalau di sini adalah garamnya adalah 0,1. Tentu NH4+-nya adalah 0,2. Sesuai dengan koefisiennya. Ini 1/2. Kita hitung angkanya. KW tentu adalah 10 pangkat min 14 bagi dengan KB 2 kali 10 pangkat min 5 kali dengan konsentrasi ini 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Kedua 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 15 bagi 10 pangkat min 5, sisanya 10. Jadi ini adalah akar 10 pangkat min 10
sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi kalau kita udah dapatkan H plusnya segitu, berarti pH-nya adalah tentu adalah pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Berarti jelaslah bahwa pH-nya adalah 5 dan ini adalah merupakan asam. Contoh yang berikutnya. Dicampurkan sebanyak 50 ml larutan 0,2 molar NH3 dan 50 ml larutan HCl 0,2 molar. Hitung pH jika harga Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Tapi kalau kita lihat dulu, nah kalau di sini kan belum diketahui konsentrasi garamnya. Kita tulis dulu. Kita hitung dulu konsentrasi atau ulangi. Kita hitung mau dari NH3 volumenya 50 kali dengan 0,2. Tentu ini adalah 10 milimol. HCl dengan cara yang sama, angkanya juga sama, 50 kali 0,2 sama dengan 10 milimol. Berikutnya, nah seperti biasa, mula-mula yang bereaksi sisanya. Mula-mulanya ini adalah 10, ini juga 10. Ini belum ada. Yang bereaksi karena jumlahnya sama, koefisien juga sama, berarti dua-duanya habis. Habis. Nanti akan terbentuk ini 10. Seperti yang kita dapatkan ini adalah 10 milimol. Berarti kita bisa menghitung berapa konsentrasi NH4 plus-nya. Tentu adalah 10 milimol dibagi dengan volumenya 50 tambah 50 adalah 100 ml tentunya. Ini kita dapatkan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, setelah kita dapatkan konsentrasi NH4+, maka kita bisa menghitung harga H plus-nya. Sesuai dengan rumus yang sudah ada, plus itu adalah Kw per Kb kali konsentrasi NH4+. Kw-nya 10 pangkat min 14 dibagi dengan Kb adalah 10 pangkat min 5 kali dengan konsentrasi NH4+ ini tadi 10 min 1. Jadi di sini yang perlu perhatikan adalah kita harus hitung konsentrasinya. Karena kalau kita lupa untuk menuliskan konsentrasinya atau membaginya dengan volume, maka hasilnya nanti akan salah. Tentunya 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 15. Di bawahnya juga ada min 5. Berarti 10 pangkat min 10. Dengan demikian, maka ini H plusnya 10 pangkat min 5. Tentu pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Demikian cara menghitungnya untuk
buffer yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung hidrolisis dari senyawa yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Dalam hal ini adalah pH-nya adalah 5. Yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Maka ini akan terhidrolisis sempurna. Ya, ini M plus dan A min tambah dengan masing-masing dengan H2O. Tentu M plus itu akan berikatan dengan OH bagian dari sini, sedangkan A akan berikatan dengan H-nya, sehingga yang akan terbentuk itu adalah dari sini kita tentu bisa menghitung harga K. Tentu harga K adalah konsentrasi. Konsentrasi produk berpangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi M plus kali konsentrasi A min kali H2. Nah, seperti biasa, K dikali dengan H2O itu sama dengan KH. Dengan demikian, maka KH itu adalah sama dengan MOH dikali dengan HA dibagi dengan M plus kali A min. Atau bisa juga kita balik. Ini KH-nya tentu akan sama dengan HA-nya yang didulukan, yang tergantung pada kebiasaan. Kemudian MOH dibagi dengan M plus kali A min. Nah, ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, dari sini kita kali dengan H2O. Ya, ini ditukar tempat aja biar lebih mudah juga. Nah, dikali dengan konsentrasi H plus nah, ini kan sebenarnya H plus kali OH min, di sini juga H plus kali OH min. Artinya dikali dengan 1. Sehingga kita dapatkan ini, kita susun ulang HA. Nah, di sini ada A min, sini ada H plus.
Jadi kita dekatkan aja. Kali. Kemudian di sini ini kurang H-nya apa? Nanti ini adalah M O H. Nah, dibagi dengan ini ada M plusnya di konsentrasi M plus. Nah, yang di sini kan belum OH min. Baru dikali dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min. Selanjutnya, kalau ada sum lemah seperti ini, maka tentu dia akan turun jadi H plus dan A min. Dari sini kita bisa menghitung harga Ka, tentu adalah konsentrasi H plus kali konsentrasi A min dibagi dengan HA. Nah, ini juga bisa kita lihat kalau 1 per Ka nya itu adalah tentu ada sama dengan HA bagi dengan H plus kali A min. Nih, kita lihat dulu. Tandain dulu. Selanjutnya, untuk MOH terurai menjadi M plus dan OH min. Nah, karena ini adalah merupakan bahasa lemah, kita bisa menghitung harga KB-nya. Tentu konsentrasi M plus kali konsentrasi OH min dibagi dengan konsentrasi MOH. Nah, seperti tadi juga, maka kita bisa menghitung harga 1 per KB. Tentu adalah MOH dibagi dengan konsentrasi M plus dikali konsentrasi OH min. Nah, kita dapatkan lagi yang ini. Dari dua buah persamaan ini, kita hubungkan dengan yang ini, atau yang sudah jadi itu adalah yang seperti ini. Dapat kita lihat hubungannya adalah sini. Berarti KH itu adalah sama dengan, lihat ini, yang ini dulu, HA dibagi dengan H plus kali A min. HA dibagi H plus kali A min. Ini boleh dikatakan ini adalah 1 per KA. Sementara yang satu lagi, MOH dibagi dengan M plus OH min, ini sama persis. Berarti ini adalah 1 per KB. Sementara untuk konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min, ini merupakan harga KW. Maka dengan demikian kita bisa tuliskan, berarti ini tadi diganti dengan 1 per KA kemudian dikali dengan yang ini tadi 1 per KB. Ya, kemudian ini diganti dengan KW. Atau kalau mau kita tulis ulang berarti KH
sama dengan KW per KA kali KB. Jadi kita perhatikan di sini, ini dapatkan KH lagi. Kalau tadi ini juga ada KH lagi. Ya. Ini KH, ini juga KH. Berarti dengan demikian KW per KA kali KB itu akan sama dengan HA kali MOH dibagi M plus kali A min. Selanjutnya, berarti persamaan 1 itu akan sama dengan persamaan 2. Dengan demikian, kita lihat di sini, ini HA-nya itu akan sama dengan MOH. M plus sama dengan A min. Nah, kalau begitu, ini KH ini kita substitusikan, MOH kita ganti dengan HA. Berarti menjadi tentu adalah HA dikali HA dibagi dengan M ini diganti dengan A min karena dia sama, berarti A min kali A min. Nah, selanjutnya ini baru persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ini KH-nya, berarti sama dengan KW per KA kali KB. Nah, dari sini kita dapatkan ini tentu adalah HA kali HA, tentu H kuadrat. Ini juga A min kuadrat sama dengan KW per KA kali KB. Selanjutnya kita akarkan masing-masing. Tentu ini adalah HA per konsentrasi A min tentu akan sama dengan akar KW per KA kali KB. Nah, kita udah dapatkan lagi persamaannya nih. Selanjutnya, dari hubungan antara HA ini dengan harga KA seperti ini, kita bisa lihat KA sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi A min per konsentrasi HA. Nah, dari sini kita bisa lihat atau kita bisa menghitung H plusnya dari persamaan ini. Tentunya H plus dalam hal ini akan sama dengan nih KA kali HA dibagi dengan A min. Atau kalau kita ini berarti seperti ini, berarti H plus itu sebenarnya sama dengan KA dikali dengan HA dibagi dengan A min. Ini H plus nih. Sementara kita lihat dapat dari hubungan yang ini tadi, ya, bahwa HA itu bisa diganti dengan KW per KA kali KB. Maka dengan demikian, kita bisa menghitung harga H plusnya. Berarti kita tulis di sini. Berarti H
plus sama dengan Ka dikali dengan Ha per A min. Nah, ini kita di persamaan ini kita udah dapatkan, taruhlah persamaan 3, di mana ini harganya adalah akar KW per Ka kali Kb. Nah, ini kita bisa masukkan ini ke dalam, sehingga tentu ini akan jadi K. Kalau Ka nya masuk di dalam berarti Ka kuadrat dikali dengan Kw dibagi dengan Ka kali Kb. Ini adalah H plusnya. Dan dapat dilihat di sini adalah bahwa ini Ka kuadrat, ini adalah Ka. Di bawahnya habis, sehingga kita dapatkan H plusnya sama dengan akar dari Ka kali Kw per Kb. Jadi dengan demikian, maka rumus untuk hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah, H plusnya kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Mana hasilnya adalah plus sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Dapat juga kita lihat di sini bahwa yang berperan di sini hanya pada Ka ataupun Kb-nya. Sementara konsentrasi asam lemah ataupun basa lemahnya tidak perlu disebutkan. Kesimpulannya adalah bahwa yang menentukan H plus itu hanyalah Ka dan Kb. Kalau Kw adalah berupa tetapan. Jadi kalau mau ditulis ulang, kita dapatkan bahwa H plusnya adalah sama dengan Ka dikali dengan Kw dibagi dengan Kb. Karena ini yang terakhir, kita tambahin merah. Demikian penurunan rumus untuk menghitung konsentrasi asam pada garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. Dapat kita lihat di sini bahwa yang menentukan pH-nya itu adalah nanti Ka dan Kb-nya. Di awal sudah disampaikan bahwa kalau Ka dan Kb-nya itu adalah sama, tentu ini berarti 1. H plusnya nanti adalah tentu 10 pangkat min 7, karena Kw adalah 10 pangkat min 14. Apabila Kb-nya itu lebih besar daripada Ka, maka H plusnya semakin kecil. Akibatnya adalah H plusnya kecil dibandingkan dengan 10 pangkat min 7. Sehingga dengan demikian, maka pH-nya pun juga akan lebih besar dari 7. Demikian penjelasan kita tentang penurunan rumus hidrolisis dari garam yang berasal dari asam lemah basa lemah. Contoh, hitung pH larutan amonium asetat 0,1 molar jika diketahui Kb NH3 adalah 10 pangkat min 5 dan Ka asam asetat juga 10 pangkat min 5. Sekarang kita hitung aja dulu.
Dari rumus yang kita turunkan, kita dapatkan bahwa H plus bisa dihitung dengan KA kali KW per KB akarnya. KA 10 pangkat min 5, KW 10 pangkat min 14 tetapan, dan KB adalah 10 pangkat min 5. Ini dalam tanda akar. 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 5 adalah 1. Hasilnya adalah tentu akar dari 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 7. Ini adalah H plus. Maka pH-nya bisa kita hitung. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Sekarang konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 7. Sehingga dengan demikian pH-nya adalah 7. Atau bisa kita simpulkan bahwa kalau pH-nya 7 berarti ini netral. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa jika hidrolisis sempurna, maka kalau Ka dan Kb-nya itu adalah sama, dalam hal ini adalah sama-sama 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah netral. Dalam hal ini pH-nya adalah 7. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, berarti konsentrasi berapapun itu jumlahnya adalah tidak akan mempengaruhi penghitungan pH. Jadi yang ikut berperan dalam menentukan harga pH-nya itu adalah hanya harga Ka dan Kb. Sementara Kw adalah sebuah tetapan. Hitung pH larutan amonium cyanida 0,2 molar jika diketahui KbNH3 adalah 10 pangkat min 5 dan Ka dari HCN adalah 10 pangkat min 10. Kita hitung H plusnya. Ka-nya adalah 10 pangkat min 10 di akar. Kw adalah 10 pangkat min 14 tentunya. Sedangkan Kb adalah 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 10 di 5. Sisanya berarti 10 pangkat min 19. Atau sama aja dengan akar dari 10 kali 10 pangkat min 20. Sama dengan kalau kita akarkan tentu 10 pangkat min 20 adalah 10 pangkat min 10 kali akar 10 atau 10 pangkat setengah. Ini H plus nih. Sehingga dengan demikian maka pH-nya tentu adalah min log 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat setengah. Sama dengan min log 10 pangkat min 10 adalah 10 kurangi dengan min log 10 pangkat setengah. Berarti setengah log 10 sama dengan log 10 itu adalah 1. Berarti dengan demikian setengah dari 1 ya setengah, berarti 9,5. Atau kalau mau dihitung secara langsung 10 pangkat min 19 itu kan akarnya tinggal dibagi 2 pangkatnya. Jadi dengan demikian 10 pangkat min 19 akarnya itu adalah 10 pangkat min 9,5. Ini adalah H plusnya.
Berarti dengan demikian pH-nya tentu akan sama dengan min log 10 pangkat min 9,5 sama dengan 9,5. Jadi hasilnya adalah sama. Tapi sepertinya lebih mudah yang ini. Kita tidak perlu repot-repot untuk menguraikan lebih jauh. Untuk tugas yang pertama, larutan NH3 0,1 molar itu mempunyai pH 11. Berapakah pH larutan NH4Cl 0,1 molar? Yang kedua, sebanyak 50 ml asam format 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Hitung pH campuran. Yang ketiga, massa amonium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH 5. Diketahui Kb dari NH3 adalah 10 pangkat min 5. Yang keempat, hitung pH larutan C6H5NH3F 0,1 molar jika diketahui harga Ka dari HF adalah 6 kali 10 pangkat min 4 dan Kb dari anilinnya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini adalah anilin. Demikianlah materi hidrolisis bagian kedua. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.